azab tidak akan diturunkan secara permanen karena mu'azzib itu kata benda. Kalau istighfarnya walaupun tidak permanen, selama dia beristighfar. Kalaupun istighfarnya tidak permanen, tetap azabnya tidak akan diturunkan secara permanen. Itu bukti rahmat Allah kepada manusia, bahwa azab selamanya tidak akan turun jika ada di sana yang beristighfar, walaupun istighfarnya tidak permanen dan tidak terus-menerus. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Kita baca ayatnya, surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau bersama mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Nah, itu artinya surah Al-Anfal ayat 33. Jadi ada dua jaminan Allah di sini, bahwa Allah tidak akan mengazab manusia, ya, selama pertama Nabi Muhammad bersama mereka. Di selama Nabi Muhammad bersama manusia, maka orang-orang yang bersama Nabi itu tidak akan pernah diazab oleh Allah. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab manusia, ya, selama di antara mereka itu ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Nah, ada hal yang menarik secara redaksional dari ayat ini. Pertama, ketika Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab manusia selama Nabi bersama mereka, maka mengazab itu diungkapkan dalam bentuk kata kerja. Liyu'azzibahum, ya, yu'azziba, itu kata kerja, fi'il mudhari namanya. Sementara ketika Allah menyebutkan bahwa Dia tidak akan mengazab mereka selama ada yang beristighfar, maka kata mengazab diubah ke dalam kata benda, isim fa'il namanya, ya, atau dia disebut kata sifat, mu'azzibahum. Ya, jadi tadi kalau Nabi bersama mereka, Allah tidak akan mengazab, tapi mengazabnya yu'azzibah, fi'il mudhari, ya, kata kerja. Tapi ketika Allah menjanjikan bahwa Dia tidak akan mengazab manusia selama mereka beristighfar, maka kata mengazab diungkapkan dalam bentuk kata benda, mu'azzibahum. Kenapa begitu? Apa bedanya kata kerja dan kata benda? Kata kerja itu sifatnya limited, dia muqayyadun bi zamanin muayyanin. Kata kerja itu ada ikatan dengan waktu tertentu. Bisa jadi dengan masa lalu. Kalau misalnya saya berkata, misalnya katabtu atau kataba, itu dulu dia menulis, sekarang enggak, besok enggak. Kalau saya berkata ya aktubu, ya berarti mungkin sekarang saya menulis, kemarin tidak. Itu sifat kata kerja begitu, ada limit waktunya. Sementara kata benda itu tidak ada limit waktu. Kata benda itu sifatnya mutlak. Jadi kalau saya berkata huwa yakzib, dia berbohong, nah, itu sekarang, karena yakzib itu kata kerja, ya, fi'il mudhari present, ya, sekarang dia berbohong. Tapi kalau saya katakan huwa kazib, dia pembohong, berarti bohongnya tidak ada limit.
Ndak kemarin, ndak sekarang, ndak besok, pokoknya bohong terus. Makanya kazib kata benda. Nah, kenapa Allah menjanjikan ketika Nabi Muhammad bersama mereka, Allah tidak akan mengazab mereka dalam bentuk kata kerja. Ya, maka Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kenapa? Karena kebersamaan Nabi dengan mereka itu ada limitnya. Nabi tidak selalu bersama mereka, tidak 24 jam bersama mereka. Ada masanya Nabi dengan istrinya, ada masanya Nabi dengan keluarganya. Berarti kebersamaan Nabi dengan manusia tidak permanen. Yang kedua juga Nabi pasti akan meninggal dunia. Berarti ada temponya, ada batas waktunya Nabi bersama kita. Itu kenapa jaminan tidak diazab juga temporal. Yu'azziba, karena memang keberadaan Nabi bersama manusia itu sifatnya temporal. Itu artinya jaminan Allah bahwa manusia tidak akan diazab selama Nabi bersama mereka itu sifatnya temporal. Jaminan tidak diazab itu sifatnya sangat terbatas pada masa ketika Nabi hidup saja. Tapi ketika Allah menjanjikan tidak akan mengazab orang yang beristighfar, lalu kata tidak mengazabnya dalam bentuk kata benda mu'azzibahum, yang sifatnya unlimited, tanpa batas, mutlak, tidak ada kait dengan waktu tertentu. Maka itu artinya Allah tidak akan mengazab selamanya tanpa batas waktu. Tidak akan mengazab selama orang itu beristighfar. Kenapa? Karena istighfar itu permanen. Istighfar itu bisa tidak putus-putus, karena selama akal manusia masih ada, maka dia bisa beristighfar. Selama dia masih beristighfar, azab tidak akan turun. Dan istighfar akan bertahan sampai hari kiamat. Karena kalimat astaghfirullah pasti akan diucapkan terus oleh manusia. Karena keberadaan istighfar ini permanen, tanpa batas sampai hari kiamat. Itu kenapa jaminan tidak diazab dengan istighfar itu kata benda mu'azzibahum, bukan yu'azzibahum, karena itu sifatnya unlimited. Itu kenapa menariknya begini, ketika Allah mengatakan tidak mengazab karena istighfar, itu istighfarnya diungkapkan dalam bentuk kata kerja, wahum yastaghfirun, bukan dalam kata benda wahum mustaghfirun, bukan wahum yastaghfirun. Sebenarnya bisa diubah secara redaksional, ini bisa diubah. Wa makanallahu mu'azzibahum wa hum mustaghfirun. Bisa. Jadi mustaghfirun dijadikan kata benda, tapi enggak. Yastaghfir kata kerja. Apa maknanya itu? Hingga istighfar yang terbatas. Karena sifat kata kerja itu limited. Mungkin istighfarnya tidak permanen. Mungkin pagi istighfar cukuplah untuk menutup azab. Mungkin dia siang istighfar, cukuplah menutup azab. Kalau mustaghfirun berarti istighfarnya non-stop, tanpa limit waktu. Begitu rahmat Allah. Jadi kalau ada orang beristighfar, walaupun istighfarnya tidak permanen, walaupun istighfarnya mungkin sekali-sekali, tapi dia masih beristighfar, maka Allah tidak akan mengazab tanpa limit. Itu rahmatnya Allah. Negasi azabnya tanpa limit. Sementara syarat istighfarnya yastaghfirun, kata kerja, fi'il yang sifatnya limited. Dan itu rahmat Allah. Tapi kalau kehancuran karena kezaliman, karena dosa, itu selalu dalam bentuk kata benda. Coba perhatikan surat Al-An'am 131. Surat Al-An'am 131. Zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah tidak akan menghancurkan satu negeri kecuali penduduknya sudah lalai ghafilun. Ghafilun itu kata benda, isim fa'il. Jadi kalau lalainya sudah permanen, sudah limit, sudah tanpa batas, sudah unlimited, baru Allah hancurkan. Coba perhatikan surah Al-Qasas ayat 59. Al-Qasas 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun.
dan kami tidak akan menghancurkan satu negeri kecuali penduduknya sudah zalim. Kata zalim itu kata benda, zalimun, bukan yazlimun, bukan kata kerja. Apa maknanya itu? Kehancuran, kebinasaan baru Allah datangkan kalau kezalimannya sudah permanen, kezalimannya sudah masif, sudah unlimited, ya, tidak ada kait dengan waktu, baru Allah hancurkan. Tapi kalau kezalimannya tak permanen, tak Allah hancurkan. Kalau lalainya tak permanen, tak Allah hancurkan. Tapi jaminan tidak diazab karena istighfar, bukan istighfar yang permanen, tapi istighfar yang limited. Itu kenapa kata yastaghfirun itu kata kerja. Allah bisa saja menggantinya. Wa makanallah mu'azzibahum wa hum mustaghfirun. Tapi kalau begitu redaksinya artinya Allah tidak akan mengazab manusia kalau istighfarnya tanpa batas. Kalau istighfarnya itu unlimited. Tapi tidak. Walaupun istighfarnya sekali-sekali, putus-putus, mungkin pagi, siang tidak, mungkin siang, sore tidak, mungkin hari ini istighfar, besok tidak, tetap azab tidak akan diturunkan secara permanen. Azab tidak akan diturunkan secara permanen karena mu'azzib itu kata benda. Kalau istighfarnya walaupun tidak permanen, selama dia beristighfar. Kalaupun istighfarnya tidak permanen, tetap azabnya tidak akan diturunkan secara permanen. Itu bukti rahman Allah kepada manusia, bahwa azab selamanya tidak akan turun jika ada di sana yang beristighfar, walaupun istighfarnya tidak permanen dan tidak terus-menerus. Itu kenapa kata azab, mengazab, mu'azzibun itu kata benda. Istighfarnya bukan mustaghfir, tapi yastaghfir kata kerja. Itulah rahmat Allah kepada manusia. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.